Oke, teman-teman, kali ini coba saya jelasin yang part 2-nya ya, dari getaran harmonik sederhana. Saya mau jelasin yang terkait frekuensi bandul sama frekuensi pada pegas. Jadi kan kalau bandul itu kan bentukannya kayak gini, dia ada kayak gini terus nanti dia didorong ke sini, kemudian nanti dia kembali tuh, bentar. Kemudian nanti dia ke sana dan nanti kembali lagi kayak gitu. Ya, ini nanti talinya bentar, ini putus-putus aja. Nah gitu, ini yang bandul. Kalau yang bandul kan biasanya ada yang namanya amplitudo gitu ya. Amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu adalah namanya itu nama lainnya adalah simpangan terjauh. Terjauh. Jadi logikanya gini. Kalau seandainya saya kasih titik ya, ini titik A, titik B, titik C. Amplitudo itu apa maksudnya? Kan mula-mula bendanya bolanya di sini ya. Kemudian saya pindahkan ke sini ya, sehingga dia nanti bergerak ke sini, terus lanjut lagi ke sini gitu ya. Nah, amplitude terjauh itu maksudnya gimana? Simpangan terjauh dari titik yang mula-mulanya. Jadi ketika saya pindahkan bolanya ke sini, kemudian saya lepaskan ke sana, otomatis kan simpangan terjauhnya dari titik B ke A gitu ya. Nah, berarti nanti amplitude yang di situ, atau saya simbolin itu A besar, simbol amplitude A besar ya, itu adalah dari A ke B gitu. Ke B itu adalah nilai dari amplitudenya gitu. Ada juga yang disebutnya getaran gitu ya, getaran. Getaran itu apa? Getaran itu adalah saat istilahnya gini, getaran itu kita simbolin N. Nah, getaran itu apa sih maksudnya? Nah, berarti gini, ke A ke B, kemudian dari C ke B ke A. Nah, itu kita sebutnya itu satu getaran. Nah, kayak gitu. Berarti nanti satu getaran itu berlangsung dari A ke B ke C, kemudian C ke B ke A. Itu satu getaran. Gitu ya. Kalau saya tulisin A, B, C. Nah, kemudian dari C balik lagi B ke A. Nah, ini satu getaran gitu ya. Intinya dari sini ke sini lagi. Nah, itu satu getaran gitu ya. Nah, oke, itu. Kemudian di sini yang di bandul ya. Ini saya namain bandul dulu. Itu kan kita punya yang namanya, pasti kalau bandul kayak gini kan kita otomatis kita apa namanya? Kita ikat dengan yang namanya tali ya. Tali itu kan pasti punya yang namanya panjang talinya atau kita sebutnya L. Untuk menghitung persamaan dari frekuensi bandul ya, itu persamaan yang kita bisa cantumkan atau rumus yang kita bisa cantumkan itu frekuensi sama dengan 1/2 pi dikali akar dari nilai dari apa? Nilai dari tetapan gravitasi atau G dibagi dengan panjang tali. Nah, itu rumus persamaan frekuensinya pada bandul. Ini persamaan yang pertama. Nah, itu. Nah, kemudian untuk frekuensi kan pasangannya itu adalah periode. Periode kita tinggal balik aja. Itu simbolnya T. Itu adalah 2 pi per 1. Nah, yang di dalam kurung juga kita balik. L dibagi G. L itu panjang tali, G itu gravitasi. G gravitasi atau nilainya itu 10 atau bisa juga 9,8 tadi ya.
atau 9,8 meter per second kuadrat. Nah, itu nilai dari gravitasi. L itu panjang tali. Panjang tali. Nah, gitu. 2pi, pi itu adalah nilai dari sudut gitu. Itu persamaan yang kedua. Periode. Nah, tadi kan saya singgung terkait yang namanya getaran juga ya, atau N nih. Jadi kalau diketahui getaran, itu persamaan dari frekuensinya adalah banyaknya getaran tiap waktu. Ini kalau diketahui getaran. Nanti kalau seandainya ada soal misalkan, sebuah bandul digetarkan sebanyak 120 kali selama 1 menit gitu ya. Berarti berapa frekuensinya itu? Berarti nanti tinggal 120 dibagi 1 menit, itu 60 detik kayak gitu. Logikanya gitu. Itu terkait dengan kalau diketahui getaran. Nah, berarti periodenya gimana? Itu tinggal balik dong. T per N. Nah, gitu. Itu pada bandul. Oke. Nah, selanjutnya pada pegas. Pegas. Pegas itu kan tadi gambarnya kayak gini tadi ya. Pegas gambarnya itu. Nah, di pegas itu kita mengenal yang namanya konstanta pegas dan juga massa beban di sini nih. Nah, persamaan frekuensinya itu kita bisa tulis sama 1/2pi. Bedanya nanti dalam kurungnya tetapan gravitasinya diganti dengan tetapan pegas dibagi dengan massa bebannya. Nah, berarti periodenya kebalikannya kayak tadi. 2pi per 1 dikali akar dari massa dibagi konstanta pegasnya gitu. Ini yang berlaku pada pegas. Nah, gitu. Nah, biar lebih paham, kita coba latihan soal di sini. Bentar, saya kecilin dulu yang ini ya. Nah, semoga kelihatan ya. Coba kita bahas yang pertama dulu, yang nomor 12. Di situ ada dua buah pegas identik. Oke, dia bersusun secara seri. Masing-masing, dengan konstanta pegas masing-masing 200 Newton. Berarti di sini konstantanya 200. Di sini juga 200. Dengan beban massa 3 kilo. Oke, berarti di sini massanya 3 kilo. Yang ditanya adalah periode sistem pegas tersebut. Periodenya yang ditanya T. Periode pada pegas tadi rumusnya apa? Nah, di sini. Ini dia rumusnya nih. Pegas ini dia. T sama dengan 2pi per 1 akar M per K. Berarti kita bisa langsung tinggal masukin ya. T sama dengan 2pi. Sebenarnya satunya nggak usah ditulis juga apa ya. Karena 2pi dibagi 1 kan hasilnya 2pi gitu. Tapi biar jelas aja gitu. Karena biar kalian nggak nanya kenapa satunya hilang gitu. Enggak. Sebenarnya sama aja gitu. Nggak ditulis juga sama kan. 2pi dibagi 1 pasti hasilnya 2pi gitu. Nah, akar dari tadi M per K. Nah, kita masukin angkanya. Sama dengan 2pi per 1 masih aja 2pi gitu. Akar dari masanya tadi 3 kilo ya. 3 dibagi K. Nah, kita nyari K total dulu nih kalau kayak gini. Berarti kan ini tersusun secara seri ya. Berarti pakainya seper gitu. Seper K total. Jadi seper 200 ditambah seper 200. Itu kan sama-sama 200 kan. Nah, berarti K totalnya 1 per K total. 1 tambah 1 2. 200 biarin 200 penyebut gitu. Kita kali silang. 2 kali K total ini ya. Gitu.
Terus 200 kali 1, 200. Nanti Kak totalnya ketemu. Ini duanya turunin ke bawah. Berarti 200 dibagi 2. Berarti Kak totalnya adalah 100. Masukin sekarang. Ini sorry Kak total ya. Kak total 100. Nah gitu. Berarti nanti periodenya kita tulis lagi T 2pi. Biar nggak bingung kita pecah aja nih. Jadinya gimana? Jadi kayak gini. Akar 3 dibagi akar 100. Gitu kan? Oke, berarti kita bisa lanjutin nanti. Oh, bentar. Ini saya pindahin dulu. Ya, sorry, kok malah tambah. Nah, gitu. Berarti tinggal T sama dengan 2pi akar 3, biarin akar 3. Akar 110 ya, per 10. Nah, gitu. Kita bisa sederhanakan. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Oke. Berarti T-nya 1 kali pi. Pi. Akar 3 per 5. Atau tadi satunya kita masukin di sini aja nggak apa. 1 kali pi kan 1 pi sama aja. Berarti nanti oke, udah nih hasilnya. Satuannya second periode. Nah gitu. Berarti jawabannya adalah pi akar 3 per 5. Pi akar 3 per 5. So, nggak ada. Ya udah kita sederhanain lagi. Berarti gini. Ini kan 1 dibagi 5 bisa nih. Jadinya 0,2 ya. 1 bagi 5 0,2 ya. Berarti 0,2. Pi-nya kita masukin aja pi. Pi akar 3. Nah ini hasilnya nih. Tadi ada kayaknya. 0,2 pi akar 3. Berarti jawabannya adalah yang pi. Nah gitu. Selanjutnya yang nomor 10. Saya gedein dulu. Atau biar kalian juga bisa latihan, mungkin nomor 10 biar kalian aja yang kerjain ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen jawabannya berapa di kolom komentar. Terima kasih dan semangat.